pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menu dan toolbox yang ada dalam Adobe Photoshop. Jadi di dalam Adobe Photoshop terdapat satu menu, yaitu menu bar dan toolbox yang dapat kita gunakan atau dapat membantu kita dalam pembuatan suatu karya desain. Berikut adalah penjelasan mengenai menu bar dan toolbox dalam Adobe Photoshop. Yang pertama adalah menu file. Pada menu file terdapat 28 submenu. Akan tetapi, pada materi ini akan dijelaskan 8 submenu pada menu file. Yang pertama adalah submenu New, yang digunakan untuk membuat lembar kerja baru. Yang kedua, submenu Open, yang digunakan untuk membuka dokumen yang pernah dibuat atau tersimpan. Yang ketiga, submenu Close, yang digunakan untuk menutup lembar kerja. Yang keempat, submenu Save, yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Yang kelima, submenu Page Setup, yang digunakan untuk mengatur halaman lembar kerja. Dan yang keenam adalah submenu Print with Preview, yang digunakan untuk mencetak dokumen ke layar monitor. Yang ketujuh adalah submenu Print, yang digunakan untuk mencetak dokumen ke media kertas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah submenu Exit, yang digunakan untuk menutup atau mengakhiri jendela Photoshop. Yang kedua adalah menu Edit. Pada menu Edit terdapat 24 submenu. Akan tetapi, pada materi ini akan dijelaskan 4 submenu pada menu Edit yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah submenu Undo, yang digunakan untuk membatalkan perintah terakhir. Yang kedua adalah submenu Cut, yang digunakan untuk memindahkan objek gambar. Yang ketiga adalah submenu Copy, digunakan untuk menggandakan objek gambar. Dan yang keempat adalah submenu Paste, yang digunakan untuk meletakkan objek gambar hasil copy atau cut. Selanjutnya kita akan membahas tentang toolbox. Pada Adobe Photoshop, toolbox terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada Selecting Tool, yang terdiri dari Move Tool, yang digunakan untuk memindahkan objek pada layer yang sedang aktif ke tempat lain. Yang kedua adalah Merge Tool, yang digunakan untuk membuat seleksi pada objek. Yang ketiga adalah Lasso Tool, yang digunakan untuk membuat seleksi secara bebas. Yang kedua adalah Painting Tool. Ada 10 tool yang termasuk dalam Painting Tool. Akan tetapi, pada materi ini akan dibahas 4 tool saja. Yang pertama yaitu Slice Tool, yang digunakan untuk membuat petakan pada suatu gambar. Yang kedua, Cropping Tool, yang digunakan untuk memotong pada suatu objek. Yang ketiga adalah Airbrush Tool, yang digunakan untuk membuat cat semprot dalam memberikan warna suatu objek. Dan yang keempat adalah Clone Stamp Tool, yang digunakan untuk mengambil sampel warna permukaan tertentu, kemudian diduplikasikan pada permukaan yang lain dalam suatu objek. Yang ketiga adalah Specialist Tool. Pada Specialist Tool ini terdiri dari 3 kelompok tool. Yang pertama yaitu Vertical Type Tool, yang digunakan untuk membuat teks secara vertikal atau berdiri. Vertical Tool Type ini termasuk dalam kelompok Type Tool. Yang kedua yaitu Rectangle Tool, yang digunakan untuk membuat objek berbentuk persegi panjang. Rectangle Tool ini termasuk dalam kelompok Shape Tool. Dan yang ketiga adalah Color Sample Tool, yang digunakan untuk mengetahui nilai tiap elemen warna primer
dalam pembuatan sebuah warna. Color Sample Tool ini termasuk dalam kelompok Identification Tool. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan mengenai menu bar dan toolbox yang ada dalam Adobe Photoshop. Nah, untuk melatih pemahaman kalian mengenai menu bar dan toolbox yang ada dalam Photoshop, kalian kerjakan tugas 3 yang kemarin sudah kalian ambil di sekolah. Jangan lupa salat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Syukran ala ihtimamikum wa arju ilaikum an tata'allamu bil jiddi. Wassalamu